dibatalkan oleh pihak otoritas bandara dan ada sebanyak 170 penumpang yang sempat terlantar karena pembatalan keberangkatan ini. Selain AirAsia, hari ini juga ada penerbangan Citylink dengan tujuan Halim Perdana Kusuma yang dijadwalkan berangkat pada pukul 11 pagi tadi juga gagal karena izin yang belum selesai. Karena menurut informasi yang kami dapatkan, bahwasanya Citylink ini merupakan penerbangan perdana dari Kuala Namu menuju Halim Perdana Kusuma. Apa kemudian tindakan dari otoritas bandara? Karena audit dari Direktorat Jenderal Angkutan Udara sampai saat ini masih berlangsung, dan saat ini saya telah bersama dengan otoritas Bandara Kuala Namu, Bapak Hasanuddin. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bapak, terkait dengan maskapai AirAsia yang kemarin sempat gagal berangkat karena masalah izin, apa kemudian tindakan dari otoritas bandara, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kita tahu bahwa AirAsia ada satu flight itu tidak bisa berangkat karena di luar daripada schedule yang sudah ditetapkan. Jadi mereka memiliki izin itu di hari Senin, kemudian 1457 ya. Kemudian mereka mau berangkat hari tanggal 2 ya, Selasa. Sehingga otomatis karena sekarang ada audit yang menyeluruh yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Direktorat Angkutan Udara, sehingga FA mereka untuk tidak diterbitkan, otomatis penumpang itu tidak bisa berangkat. Sehingga pertanyaan apa yang dilaksanakan oleh otoritas, kita sudah memanggil SM Senior Manager AirAsia agar supaya penumpang itu tidak diterlantarkan, calon penumpang tidak diterlantarkan. Dan alhamdulillah tadi saya cek bahwa penumpang-penumpang itu sudah diberangkatkan walaupun rutenya itu lewat Kuala Namu, Jakarta ke Palembang. Sebelum diadakan audit, Pak, bukankah seharusnya pihak otoritas bandara sudah mengetahui bahwasanya AirAsia yang seharusnya kemarin berangkat itu sesungguhnya tidak memiliki izin terbang, Pak? Hal tersebut kita tidak tahu kalau itu akan ada penambahan schedule. Sama sekali kita tidak tahu, cuma karena laporan teman-teman yang lagi inspeksi di lapangan, sehingga ada informasi itu bahwa kemudian intent kita berhubungan dengan pusat menanyakan itu, dan oleh pusat memang tidak diterbitkan flight approval. Sampai dengan saat ini audit masih berlangsung ya, Pak ya. Kemudian bagaimana dengan penumpang-penumpang yang harusnya berangkat besok dan ternyata mereka sudah memiliki tiket tapi ternyata maskapainya tidak boleh berangkat, Pak? Jadi penumpang-penumpang itu ya tetap kita minta tanggung jawab oleh station manager ya, seperti hari ini, seperti dikatakan tadi bahwa Citylink itu berangkat jam 11 tapi karena terkendala masalah izin terbang tadi, flight approval ya, sehingga kita meminta supaya senior manager yang ada di sini, petugas yang ada di Kuala Namu di bandara ini, supaya betul-betul memperhatikan calon penumpang dan tetap berusaha untuk memberangkatkan walaupun dengan kerjasama dengan pesawat atau airline yang lain. Jika melihat kondisi sekarang, Pak, apa kemudian yang akan dilakukan oleh otoritas bandara bahwasanya beberapa maskapai itu belum boleh berangkat? Nah, kemudian adakah pengamanan ketat atau tindakan yang lebih tegas yang diberlakukan oleh pihak otoritas bandara terhadap maskapai ini yang izinnya belum selesai, Pak? Jadi saya ini ya, bahwa terhadap rute-rute yang sudah mereka miliki itu tetap terbang. Dan untuk tambahan yang sementara sekarang tidak bisa diberangkatkan karena tidak dikeluarkan untuk flight approval yang baru, tentunya kita harapkan ya bagaimana perhatian pihak airline itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin, dan di sini juga ada anggota DPD RI dengan Bang Parlin Purba yang memang sejak awal telah melakukan inspeksi mendadak terkait dengan masalah ini. Bang Parlin, apa kemudian yang ingin ditegaskan oleh pemerintah kita, Bang? Ya, jadi saya pikir mudah-mudahan tidak ada bencana lagi terjadi dan keselamatan penumpang bisa tercapai. Tetapi kami melihat bahwa ada satu hal yang harus diperbaiki. Kami menyarankan supaya otorita bandara itu diperkuat wewenangnya.
sehingga otorita ini bisa diberikan wewenang merekomendasikan mana airlines yang tidak perlu diperpanjang izinnya lagi. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan orang. Jadi memang otorita bandara ini bukan hanya masalah keamanan dan keselamatan, tetapi juga kenyamanan daripada penumpang. Misalnya, ya ada yang sudah sempat membayar, tidak jadi berangkat. Ini kan harus juga otorita bandara juga mempunyai tangan ke sana. Yang kedua, saya pikir yang penting juga adalah yang saya harapkan berkaitan dengan AirAsia yang terjadi ini, itu kiranya pemerintah juga harus bisa menjamin pembayaran asuransi kecelakaan tersebut. Karena dengan demikian, ini kan masuk kawasan otorita bandara, tentu segala sesuatu yang di sana harus juga ikut diperhatikan oleh pemerintah. Terkait dengan kebijakan Menteri Perhubungan tentang penghapusan tarif murah itu, Bang. Ya, tentang kebijakan Menteri Perhubungan tentang penghapusan tarif murah, saya sangat protes, tidak tepat. Kenapa? Karena di mana-mana di dunia ini ada penerbangan low cost carrier yang murah, tapi bukan berarti murah tidak berkualitas. Yang kita inginkan adalah murah, efisien, tapi keselamatannya terjamin dan berkualitas. Terima kasih Bang Parin, dan sebelumnya ada Otoritas Bandara Internasional Kuala Namu, Bapak Hasan